Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Jadi kita jawab lagi pertanyaan daripada saudara kita lagi tentang Kang Mas, kenapa saya setiap hari tambah masa saya semakin bingung Mas dengan ilmu ma'rifat. Saya tuntut di mana-mana, saya semakin bingung. Dari awal saya sudah agak mengerti, tambah masuk ke dalam lagi dan melihat terlalu banyak pemahaman itu, saya malah tambah pusing, saya malah tambah bingung dan sebagainya. Apa solusinya dan apa penyebabnya? Entah memang itu saya bodoh ataukah memang siapa? Apa penyebabnya Mas? Ini kita berbicara penyebab ya. Kalau hakikatnya itu semua Allah Subhanahu wa taala yang memberi rahmat, yang memberikan kasih sayang, yang memberikan rasa kasihan. Karena sejatinya orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bermakrifat, dalam bersyariat thariqah hakikat semuanya, itu semuanya karena Allah tuh kasihan. Allah cuman kasihan. Tuh, hakikat ya. Kalau kita berbicara sunnatullah, asbab musababnya, meskipun sebab musabab itu tidak ada bekas, kita tidak meyakininya, namun itu perintah secara langsung maupun tidak langsung. Maka hadirin semuanya, kenapa penyebabnya, asbabnya? Yang pertama, kita itu belum tahu kedudukan, cara mendudukkan. Nah, jadi kita tahu secara teori, tahu, sudah paham, sudah diberitahu, sudah diajarkan tentang mana sebenarnya yang bernama Allah, mana sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu. Tahu kita. Cuma cara mendudukannya itu bagaimana? Nah, di sini perkara yang sangat pelit. Karena kenapa? Cara mendudukkan itu, berbicara tentang kedudukan, itu fana. Itu fana batin. Jadi memindahkan 3 akuan saja. Ini kan 3 sebenarnya. Kalau di jalur nur, akuan Adam, akuan Muhammad, akuan Allah. 3. Tapi sulitnya minta ampun. Secara rasa itu bisa cepat. Bahkan tidak lebih dari 1 detik langsung fana di akunya Allah, atau mendudukkan akunya Adam tadi di akunya Allah, melebihi kecepatan cahaya, melebihi daripada cahaya yang paling kencang. Tuh, bisa langsung. Nah, itulah yang dikatakan hakikat ya, buruk. Nah, jadi bisa melebihi kecepatan cahaya. Cara mendudukkan akuan itu kepada akuannya Allah bagi yang sudah paham. Nah, ini kendalanya, masalahnya ketika kita semakin bingung di dalam pencarian, di dalam ilmu teori saja Anda tuntas-tuntas Mas. Padahal saya ini mau praktek. Bagaimana kita mau praktek terus kalau tidak ada teori? Nah, selama ini kan kita praktek aja terus, prakteknya syariat, namun teorinya belum tahu. Nah, jadi seperti itu, jadinya ngawur jadinya. Jadi seseorang diberikan kebingungan dan sebagainya kalau berbicara itu hakikat ya, hakikatnya Allah. Namun yang itu tadi tidak mampu mendudukkan. Bingung cara mendudukkan. Kemudian yang kedua, memang di dalam ilmu ma'rifat ini ilmu rakam banyak, pendapat-pendapat banyak, dan istilah-istilah banyak. Kemudian kata-kata ilmu-ilmu tamsil, perumpamaan itu sangat-sangat banyak di keilmuan ini. Nah, itulah makanya biasanya orang tua kita dulu bilang cari penuntun atau penunjuk jalan, supaya ketika
kita ini bisa bertanya apa maksudnya ini, apa maksudnya ini. Begitu yang dimaksud. Jadi takutnya dibinasakan iblis atau setan tuh bukan iblis yang di luar bagaimana tidak, bukan pocong, bukan apa, bukan itu yang ditakutkan oleh ulama kita. Yang ditakutkan itu masalah akidahnya ini, belok nantinya. Ini iblis hakikat diri ini, pikiran perasaan ini, pikiran dengan perasaan itu, itulah iblis yang ditakutkan oleh ulama-ulama kita dulu. Namun di akhir zaman ini karena sangat sulitnya mencari penuntun dalil, jangan juga kita terlalu kaku. Artinya mengatakan orang, kamu tidak berguru, enggak, ini gurumu setan. Pendapat ijma itu ada juga, tapi ada juga pendapat lain. Banyak ulama-ulama kita berpendapat kalau tidak punya guru, dia bersolawat kepada nur Nabi Muhammad SAW yang ada pada dirinya masing-masing. Sehingga dengan solawat itulah menjadi guru sejatinya langsung, dan itu perkara yang sangat cepat dan tidak bisa ditolak. Musyahadah kepada nur Nabi Muhammad. Siapa saja meskipun tidak punya guru, langsung nur Muhammad itu sendiri, hakikat Rasulullah itu sendiri yang mengajarinya. Dan tidak licin. Beda kalau jalur zikir, jalur tauhid, itu sangat licin. Kalau jalur nur Muhammad dari keakuan Adam, kemudian musyahadah nur Muhammad, saksikan terus sampai fana. Jadi fana itu tidak ada lagi dirinya, yang ada hanya nur Muhammad, Rasulullah yang mengerjakan sholat, naik motor semuanya nur Muhammad, zikir semuanya nur Muhammad. Nah nanti setelah nur Muhammad tinggal duduk kepada musyahadah kepada nurullah. Sudah sampai situ saja. Di atasnya tidak bisa lagi disebut-sebut, diam saja di situ, kelu lidah, hush, membicarakan yang kunhizat. Tidak bisa. Cukup diam saja, paham saja bahwa itulah yang bukan sesuatu. Bukan kosong. Kosong itu maha ruang. Maha ruang itu masih nur ilahi ya. Nah, kalau diam sediam-diamnya, itulah yang sebenarnya. Karena bukan sesuatu. Pokoknya kalau masih bilang nur ilahi, itu masih dikatakan dalam hal kalamnya itu sesuatu. Nah, kalau diam sudah, tidak ada pertanyaan, itu bukan sesuatu. Nah, itu ya dua penyebab besarnya, faktor-faktor besar. Nah, itu. Jadi jangan juga terlalu fanatik mengatakan bahwa orang-orang yang ini gurunya setan. Barangkali dia bersolawat kepada nur Nabi Muhammad. Barangkali. Husnuzon kan. Nah, kemudian meskipun juga bagi yang memang bisa sebenarnya bisa sebenarnya ketika sudah musyahadah nur Muhammad tidak dapat penuntun pun, yang penting musyahadah nur Muhammad, nanti akan dipertemukan lagi dengan petunjuk itu sampai ma'rifatnya putus. Harus sampai kaji putus. Kaji putus itu maksudnya bagaimana? Kaji putus itu tidak ada lagi kaifa, bagaimana Allah, di mana Allah, yang mana yang bernama Allah. Dia sudah tidak dia sudah sibuk di praktek. Teori sudah tidak lagi, kecuali ada tugasnya untuk menyebarkan teori tadi. Teori itu ilmu tauhid dengan ma'rifat tadi. Ataukah dia muzakarah, mengulang-ulang lagi sama saudara-saudaranya supaya tidak hilang. Nah, tapi kalau orang-orang yang sudah putus ma'rifatnya, kajinya itu sudah tidak terlalu ambisi, tidak mau dikatakan saya pintar, saya pandai, saya mendominasi, saya punya wawasan ini, semua orang harus tahu saya begini, saya itu ini, saya itu begini, itu belajar lagi. Sama saya juga begini. Jadi begini, seseorang dalil atau penunjuk jalan, meskipun dia telah sampai, ya, dia juga itu tergantung lagi derajatnya. Itu bukan berarti orang yang menunjukkan jalan itu lebih tinggi derajatnya daripada yang ditunjuki. Belum tentu. Kenapa? Ketika orang yang sudah sampai penunjuk jalan tadi ya, sudah sampai 1 kali, 2 kali, 5 kali. Nah, sementara orang yang ditunjuki jalan terlanjur sampai, sudah sampai, namun dia melebihi batas, melebihi penunjuk jalan tadi, bukan 5 kali lagi tapi 100 kali, bahkan sampai 200 kali bolak-balik. Nah, itu derajatnya lebih tinggi daripada si penunjuk jalan. Memang pangkatnya ya taruhlah mungkin mursyidkah atau apakah kan, tapi itu tidak menjamin. Mursyid itu kan pembantu. Mohon maaf ini,
Mursyid itu kan pembantu sebenarnya. Pembantu. Bukan mursyid itu raja. Pih, raja apaan? Mursyid itu pembantu. Ulama itu pembantu. Pembantu umat, pelayan umatnya Rasulullah. Hakikatnya kita semua ini tidak punya santri. Lah kok bisa, Mas? Semua santri-santri yang ada, baik itu dimanapun dia, itu santrinya Rasulullah. Ilmu kita mana? Itu ilmunya semua dari Rasulullah semua itu. Ilmu apa semuanya, apapun itu semua dari ilmunya Rasulullah. Kita loh ya, pengikut Nur Muhammad, pengikut Rasulullah, ndak usah keluar-keluar. Kita ke ininya kita aja deh. Jalannya kita ini kan jalan Thariqat Muhammadiyah kan, Thariqatul Muhammadiyah, ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak ke sana kemari, kita fokus di sini. Nah, itu. Jadi hadirin semulakan, kemudian makrifat yang paling putus itu adalah ketika dia kelulidahnya. Bukan ini diam terus, topo bisu dan semua, tidak. Dia diam, diam dalam paham penyaksian. Dia tidak menjadi pemain, dia tidak menjadi wayang, dia juga tidak menjadi dalang. Dia tidak menjadi pemain bola, dia tidak menjadi wasit. Dia cuma menonton. Nah, yang menontonnya itu juga bukan dia. Bukan dia yang menonton. Dia telah mati, tidak ada lagi anunya, dan dia sudah paham bahwa ternyata dia sudah tercerahkan. Oh iya, tercerahkannya itu betul-betul diamalkan begitu. Oh ternyata memang dunia ini terjadi sekian-sekian dan sebagainya, itu di azal itu memang sudah selesai, tintanya sudah kering. Nah, kita ini perasaan kita selalu bahwa kerisauan akan hari esok, masa depan yang tidak pasti kejadiannya dan sebagainya. Padahal kita tahu tinta telah kering, pena telah diangkat. Itu di azali. Jadi kejadian yang sekarang sampai selamanya sebenarnya sudah. Ini tinggal menjalani saja. Tergantung kita kesadarannya di mana. Ibarat segitiga. Ini ibarat ya, ibarat segitiga. Ada level 1, level 2, level 3. Artinya ada dunia bawah, dunia tengah, dunia atas. Dunia bawah, dunia tengah, dunia atas. Artinya kesadaran. Kesadaran alam bawah, alam tengah, alam atas. Ini perumpamaan. Kesadaran Adam, kemudian kesadaran Muhammad, kesadaran Allah. Bagaimana kesadaran Adam ini sampai naik ke ma'rifat putus, itulah kesadaran Allah. Puncaknya di sini. Di atas sini. Nah, kesadaran Allah. Nah, kemudian kita itu cari jalannya ke sana. Mau jalur tauhid, jalur nur. Jalur tauhid ya lama sekali, licin juga jalannya. Nah, jalur Nur Muhammad itu tadi Adam, Muhammad, Allah, simpel. Tinggal musyahadah terus. Namun musyahadahnya bukan hanya dipaham. Setelah paham, oh saya sudah paham maha ruang. Oh saya sudah mendudukkan ke Rasulullah, terus mendudukkan ke maha ruang. Apakah sudah sampai? Sampai, usul. Cuma jagai. Untuk menjaga keusulan itu. Nah, ketika kesadaran kita, perilaku nanti, di perbuatan nanti kelihatan. Oh ketika kita mempunyai masalah dan sebagainya, macam-macam. Nah, kita ini kesadaran apa? Kalau orang yang sudah betul-betul tertancap isbatul yakin di kesadaran akunya Allah, di dunia atas, ini alam atas, ini tadi ya, akunya Allah, dia tidak ada lagi gemrungsung di hatinya, di jiwanya, kenapa begini, kenapa begitu, apa salahku ya Allah, apa ini, tidak ada, dia sudah di alam atas. Nah, kalau di sini, alam tengah ya masih gonjang-ganjing juga, masih ke kanan ke kiri. Nah, tapi kalau alam atas tidak lagi. Tidak ada lagi. Kalau alam bawah, nah kesadaran Adam ya hari-hari pasti protes. Hari-hari sedihnya itu bukan sedih-sedih rindu karena Rasulullah, bukan. Rindunya itu rindu karena mantannya kah atau apanya kah. Itu alam bawah. Ini alam bawah ini alam hewan, mohon maaf. Alam binatang. Alam iblis. Alam tercelah. Kesadaran tercelah.
rasa iblis, rasa laknatullah. Ini yang mau sebelum ajal itu mau dinaikkan. Ibaratnya dinaikkan, dimasukkan bisa juga. Bukan berarti Allah ada di dalam, lapis-lapis. Itu dari mana sih Bang ambilnya? Di dalam rongga anak Adam itu ada kolbu. Kudirikan istana mahligai di dalam rongga anak Adam itu ada kolbu. Di dalam kolbu ada fuad, di dalam fuad ada sagofa, di dalam sagofa ada lubun, di dalam lubun ada sir, di dalam sir itulah aku. Bukan berarti Allah di dalam. Nah, mana sirnya Allah pada diri manusia, itulah yang kosong. Kosong. Kita tidak usah keluar. Kalau sudah kenal yang di sini, pasti kenal di luar. Contoh, jasmani. Jasmani ini alam semesta yang zohir. Ruhani. Ruhani ini di balik alam semesta, yang mengatur alam semesta itu Nur Muhammad. Di baliknya meliputi alam semesta. Nah, di baliknya ruh kita ini ada sir kosong. Kalau gelas itu kemarin kosong. Di baliknya kosong. Nah, kosong itulah sir zat. Nah, di balik sir ada yang tidak bisa disebut, itulah aku. Itulah akunya Allah yang sebenarnya. Nah, dari situlah sumber-sumber. Nah, jadi begitu hadirin. Jadi pertama sekali kalau saran kita, jangan dulu, bukan melarang, jangan terlalu banyak teori biar tidak pusing. Terus bagaimana teori apa yang saya harus pakai dulu Mas, kemudian prakteknya apa? Prakteknya di syariat. Saran kita, tahu dulu kedudukannya. Nah, kedudukan saja, karena itu yang paling penting sebenarnya. Kalau masalah zikirnya, kata-katanya, mohon maaf, lafaz sholawat kah, mau sholawat apa saja, mau zikir apa saja, itu nomor 2. Nomor 1 itu cara mendudukkannya itu, nah akunya itu di mana. Kita kan tidak hanya mengatakan semua dari Allah, la ilaha illallah, la maujud illallah, yang nyata hanya Allah. Nah, kalau sudah tahu Allah, terus cara mendudukkannya, nah itu yang paling penting. Bukan hanya tahu maha ruang saja, baru untuk mendudukkan di maha ruang itu bagaimana gitu. Nah, pertama dengan musyahadah. Dari keakuan Adam, rasakan, musyahadahkan, syuhud batinkan, rasakan, saksikan betul-betul itu Rasulullah, baik pada diri, baik kepada meliputi seluruh alam. Ruh, rasakan ruh. Mana ruh? Yang di dalam meliputi jasad juga. Nah, napas itu sebenarnya ruh, tapi masih pembungkusnya kasar. Nah, itu Nur Muhammad. Tapi kasarnya ada dari ujung rambut sampai ujung kaki, sebenarnya meliputi bahkan, nah itu meliputi batang tubuh, itu Nur Muhammad. Namun kedudukannya, sumber daripada itu sifat ma'ani semua ini yang digoyang-goyang di pusar. Nah, itu rasakan. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Habiballah, sallallahu ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dan sebagainya. Rasakan itu terus, nanti sampai diri kita ini tidak ada lagi. Bukan kita gila dan sebagainya, tidak. Diri kita itu rasanya Nur Muhammad sudah yang melihat, Nur Muhammad sudah ini. Lah kan saya sudah paham Mas, paham, bukan belum duduk sempurna. Nah, ini yang mau dirubah. Kedudukannya Jis. Kedudukannya untuk menetapkan keakuan Adam saja, keakuannya Rasulullah, fana kepada Rasulullah, tenggelam di dalam Rasulullah. Itu tidak bisa langsung satu hari belajar terus, oh saya paham, oh cara mendudukannya paham, oke paham, tapi menetapkan itu. Nah, kita ini masih, kita paham sampai akunya maruang, kedudukannya zat ke sifat, sifat ke zat, paham. Tapi ketika terjadi ini masih aja di Adam terus. Kita baru jalan sedikit keluar dari rumah, lupa lagi, naik motor lupa lagi. Ini yang mau di stuckkan. Dari kesadaran Adam dulu saja, dari kesadaran Adam ke keakuannya Rasulullah, musyahadah dulu saja sampai fana. Itu aja dulu kerjakan. Itu aja kerjakan terus itu sampai betul-betul fana, kita tenggelam, kita di dalam nur Nabi Muhammad, nur Rasulullah itu. Baru Rasulullah kemana-mana menyaksikan Allah sampai fana Rasulullah kepada Allah. Nah, kalau sudah di situ ma'rifat putus. Itu yang dimaksud ma'rifat putus tuh,
Tidak ada lagi kaifa, bagaimana Allah, bagaimana dan sebagainya, tidak, kecuali itu tadi untuk mengajar dan sebagainya. Nah, jadi mungkin begitu hadirin semulakan, hilangkan dulu istilah-istilah yang terlalu banyak. Bagi orang-orang yang ulil albab itu tidak jadi masalah. Mau dia istilahkan ilmu-ilmu ini, nafs, jiwa, akal, nafsu, nafsu ini, ruh ini, ruh ini. Orang-orang berakal itu tidak jadi masalah begitu. Bukan berarti kita memandang remeh dan sebagainya. Kita juga aslinya tidak ada orang yang bodoh, tidak ada orang yang bodoh sebenarnya, cuma hakikatnya memang bodoh. Nah, pahami dulu kata-kata ini, tidak ada yang bodoh sebenarnya, tapi sebenarnya bodoh. Nah, tidak ada yang bodoh maksudnya itu karena Allah Subhanahu wa taala memberikan keilmuan daripadanya. Cuma memang kenapa kita masih ini, yaitu tadi penyebabnya. Istilah-istilah banyak, kemudian kita belum tahu mendudukkan. Kemudian yang paling utama sekali adalah hijab. Pak, dari kesadaran Adam sampai kesadarannya Rasulullah itu mau stuck di situ. Itu bukan puluhan ribu hijab, Pak. Bukan ratusan ribu hijab, tapi jutaan hijab. Jutaan hijab, maksudnya hijabnya apa, Mas? Sedih, senang, kaya, miskin, ridho, syukur dan sebagainya. Kesusahan 1, kesusahan 2, kesusahan 3, itu sampai 1 juta hijab, ratusan ribu hijab, 1 jutaan hijab. Itu untuk menstakkan di keakuannya Rasulullah saja itu tidak tanggung-tanggung. Makanya ada mujahadah, riyadhah. Nah itu pun juga hijabnya masih tebal, itu yang mau ditembus dari keakuan Adam. Nah, melalui hati itu tembus kepada rasa Rasulullah, keakuannya ruh, supaya nanti hilang semua, tidak khusyuk kita, hilang semua kesadaran Adam kita, rasa Adam kita yang selalu merasa hidup dan sebagainya. Nah itu yang mau di ini kan. Jangan terlalu banyak teori baru kita prakteknya sedikit. Jangan juga praktek banyak baru teori tidak tahu, belum putus. Nah, jadi begitu hadirin semulakan. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.